السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, kalau ada pertanyaan sebetulnya apa yang hilang dari kaum muslimin? Artinya kaum muslimin terbaik itu siapa? Tentu kita sepakat kaum muslimin terbaik adalah di awal apa di akhir? Tentu di awal. Tentu di awal. Semua ajaran itu yang terbaik pasti di awal. Maka dalam hal ini orang-orang Yahudi benar ketika ditanya siapa Yahudi terbaik. Mereka mengatakan Yahudi yang menjadi murid-murid langsung Nabi Musa. Walaupun tentu dalam hal ini kita yakin penyebutan Yahudi tidak tepat. Karena Nabi Musa agamanya Yahudi apa Islam? Ya tentu Islam. Ya. Tapi dalam hal ini orang-orang Yahudi kan, Yahudi nomor satu itu kan bagi mereka Nabi Musa. Walaupun tentu ini anggapan yang keliru. Kemudian Nasrani. Ketika Nasrani ditanya siapa Nasrani terbaik, mereka menjawab Nasrani yang hidup sezaman dengan Nabi Isa, murid-murid Nabi Isa, jamaahnya Nabi Isa dan seterusnya. Nah, tentu kaum muslimin seperti itu. Ini berbeda dengan Syiah Rafidah. Syiah Rafidah mengatakan orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu mayoritas adalah penipu, pengkhianat, culas, tidak jujur, tidak amanah. Ini tuduhan keji orang-orang Syiah Rafidah. Yang benar tentu sebagaimana ucapan mereka tadi. Kaum muslimin terbaik adalah kaum muslimin yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Jamaah beliau, murid-murid langsung beliau, yang menyaksikan beliau didatangi oleh Jibril, seperti yang belum lama kita baca hadisnya ya. Jibril menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi, bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan seterusnya. Nah, kita akan bahas seperti apa keadaan para sahabat. Ya. Dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga. Kurang apa lagi? Dan itu tidak ada pada diri Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Maliki, siapapun nggak ada. Tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang menjamin bahwa Imam Syafi'i pasti masuk surga, pasti diampuni dosanya, pasti diridhoi. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Apalagi kita semua. Nah, satu-satunya generasi yang dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga adalah sahabat. Ini sangat luar biasa. Nah,
tentu kita ingin seperti itu, walaupun tidak ada jaminan secara ayat, secara hadis, setidaknya kita berharap ada harapan. Ya. Nah, pembahasan kita adalah apa yang membedakan para sahabat dengan kita semua. Bedanya apa? Maksudnya yang mencolok. Mari kita runtut satu persatu. Kita ambil contoh sholat misalnya. Ya. Apakah para sahabat sholat kita enggak? Enggak juga. Banyak dari kita sholat, alhamdulillah yang hadir di sini, saya yakin sholat 5 waktu, bahkan berjamaah, bahkan merasa rugi ketika tertinggal dari takbiratul ihram, merasa rugi kalau masbuk 1 rakaat, apalagi 2 rakaat. Ya, nggak benar. Kalau perbedaannya adalah sholat, para sahabat sholat, kita nggak sholat, nggak benar. Karena insya Allah banyak dari kita yang sholat, terutama yang hadir di sini. Bagaimana puasa? Sama. Ya. Mayoritas kita alhamdulillah berpuasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Tidak makan, tidak minum, tidak jima dari subuh sampai maghrib. Kita lanjutkan. Zakat, saya kira banyak dari kita yang bayar zakat. Haji, banyak dari kita yang haji, tentu yang mampu ya. Kalau para sahabat tidak haji dan tidak mampu, ada ya, karena kalau tidak mampu ya tentu tidak tercela tidak pergi haji. Apalagi maksiat, berzina, minum khamar, berjudi. Sahabat jauh dari zina, khamar, judi, sementara kita mayoritas berzina, minum khamar, berjudi. Enggak juga. Banyak dari kita yang jauh dari zina, khamar, judi. Ya. Apa kira-kira? Tauhid banyak dari kita bertauhid. Untuk rububiyahnya yang belajar tentunya ya. Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Sekali lagi bagi yang belajar. Nah, saya menemukan, tentu ini dari para ulama ya, perbedaan mencolok para sahabat dengan kita adalah apa? Keyakinan di hati. Ini rupanya yang beda jauh. Para sahabat kalau dengar sebuah ayat, sebuah hadis, itu seolah mereka tercabut akalnya. Ya, sebagaimana para nabi, para rasul. Kalau ayat datang, itu seolah nggak ada akal. Betul-betul akal nggak dipakai, perasaan, nurani, logika dibuang kalau sudah ada dalil. Bayangkan, ini saya awali dari para nabi, para rasul ya. Para sahabat kan mengikuti para nabi, para rasul. Ada seorang ayah disuruh menyembelih anaknya, padahal suruhannya cuma lewat mimpi. Seolah dia nggak punya akal, nggak punya nurani, nggak punya logika, itu dibuang semua tuh. Logika, akal, nurani, ya, ambil golok dan siap-siap menyembelih anaknya. Lihat nih, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putranya Ismail, sama sami'na wa ata'na.
Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, inni ara fil manam anni adbahuka, semalam aku bermimpi menyembelih engkau. Ini sekedar pemberitahuan, bukan mengajak musyawarah. Bagusnya kita amalkan atau tidak, kan ini cuma mimpi ya. Rupanya Ismail yang akhirnya juga menjadi nabi ini sudah ditarbiyah, sudah dididik oleh ayahnya Ibrahim bahwa mimpi seorang nabi pasti wahyu. Maka nggak ada seorang nabi mimpi kacau seperti kita. Kalau kita kan sering ya mimpi kacau ya, naik pesawat turun di Lewiliang misalnya ya kan, nah namanya mimpi kacau. Itu mimpinya kita. Nah, para nabi, para rasul nggak ada mimpi kacau, adghathu ahlam, itu tidak ada. Setiap kali seorang nabi itu mimpi, pasti itu dari Allah, pasti itu wahyu ya. Oleh karena itu Nabi Ismail mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Insya Allah aku akan sabar menerima ujian ini, mati disembelih oleh ayahnya. Ya, ini para nabi, para rasul. Kalau sudah mendapat wahyu, yang lainnya kecil. Seolah tadi tidak punya akal, tidak punya logika, tidak punya hati, tidak punya nurani. Ini rupanya beda jauh dengan kita. Ya, udah ada ayatnya nih, sudah ada hadisnya nih, tapi kita masih mikir panjang. Ya, yang akal lah, yang nurani lah. Ini nggak sesuai dengan hati nurani. Ini nggak sesuai dengan logika akal. Ya, apa hubungannya sodakoh dengan tidak sakit? Nah, ya betul, nggak ada hubungannya. Secara logika akal nggak ada hubungannya. Kalau menurut pertimbangan orang-orang kafir, tentu kalau ingin tidak sakit, ingin badan sehat, jangan sodakoh, tapi uang kasih ke perusahaan asuransi, kan begitu. Ya, kasih sebulan 400.000 atau 500.000. Nanti kalau tiba-tiba sakit ditanggung oleh asuransi. Insya Allah pernah kita bahas ya. Yang pertama kali mencetuskan asuransi ini siapa? Yahudi. Ya, Yahudi tentu pertimbangannya hanya akal. Nah, sementara ada dalil wadawu amradakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan cara bersedekah. Maka jika kita ingin seperti para sahabat, seperti para nabi, para rasul, coba tertantang kita. Ya, antum memberikan sebulan 300.000, 400.000, nggak usah di stop, terus. Tapi jangan berikan ke perusahaan asuransi. Berikan saja ke tetangga yang fakir. Mungkin antum punya sepupu, keponakan yang yatim, yang miskin. Berikan. Kalau kita ingin mencontoh para nabi, para rasul, para sahabat. Ya, justru ini rupanya yang jauh dari kita. Ya, hampir semua kita memilih asuransi daripada sedekah. Sementara yang menjamin asuransi itu orang, ya, biasanya sales marketing. Ya, kalau bapak setor ke kami setiap hari, setiap bulan 300.000 atau 400.000, terus selama bertahun-tahun,
Kapan bapak sakit, mau habis 30 juta, mau habis 50 juta, kami yang nanggung. Sikoh kita, percaya betul kita. Yang ngomong manusia, biasanya perempuan, mbak-mbak. Ini yang ngomong Rabbul Alamin lewat lisan Nabi SAW. Kalau kalian ingin dijauhkan dari berbagai macam penyakit, perbanyaklah sedekah. Apa iya kita ragu? Dan ternyata kita ragu. Kita lebih sikoh, lebih aman karena ada tanda tangannya. Kalau dengan Allah kan nggak ada tanda tangan. Ya justru itu, kita sedang membahas keyakinan, bukan sedang membahas hukum. Yakin apa tidak dengan janji Allah? Ya, rupanya dari sini kita sudah tidak lulus. Kita lebih memilih jaminan manusia daripada jaminan Allah Rabbul Alamin lewat lisan seorang manusia termulia yang seumur hidup belum pernah bohong. Sementara manusia termulia nomor 2 itu seumur hidup berbohong 3 kali. Adapun Nabi Muhammad SAW, manusia termulia nomor 1, belum pernah bohong seumur hidup. Apa iya kita mau katakan Nabi mengatakan wadawu amradakum bisadaqah ini bohong? Ya, sementara Nabi belum pernah berbohong seumur-umur. Kalau kita yakin bahwa Nabi tidak bohong, kenapa kita tidak sambut? Kenapa kita masih maju mundur? Ya, maka ini tantangan. Ya, tantangan keimanan, tantangan syar'i. Sekali lagi, jika antum merasa sikoh percaya dengan Allah dan Rasulnya, silahkan belokkan. 300.000 masih 300.000 nggak masalah, ya. Ditambah lebih bagus. Tapi belokkan. Kalau selama ini kita berikan ke perusahaan asuransi, sekarang kita alihkan ke fakir, ke miskin, ke yatim, janda tua, dan seterusnya, sambil kita menunggu janji Allah. Ini rupanya yang kita tidak ada. Ya, belum lama saya sampaikan di masjid di sini kalau tidak salah, ketika Yusa' bin Nun, anak muda, akhirnya jadi nabi juga, Yusa' bin Nun, bertanya kepada Nabi Musa saat di depan mata itu laut merah, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Yusa' bin Nun, anak muda ini bertanya kepada Nabi Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari? Karena untuk melawan Fir'aun dan bala tentara, ya tidak mungkin. Ya, barangkali setengah jam atau mungkin 10 menit habis, mati semua. Karena saking banyaknya, saking kuatnya pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Yusa' bin Nun bertanya kepada Nabi Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari? Nabi Musa menunjuk ke arah laut, ke sana. Nabi Musa sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa engkau harus menyeberangi laut ini. Nggak mungkin ke kiri, nggak mungkin ke kanan. Cuman kan belum diperintahkan oleh Allah, idrib bi'asaqal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan, belum diperintah. Ini untuk menunjukkan betapa hebatnya para pengikut para nabi, para rasul. Begitu Nabi Musa menunjuk ke arah laut, bahwa kita oleh Allah disuruh untuk menyeberangi laut, kita lari ke arah laut, itu tanpa babi bu, tanpa mikir panjang, itu Yusa' bin Nun memacu kudanya ke arah laut. Akhirnya terjatuh, tenggelam, mundur lagi, nanya lagi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari dari Fir'aun? Nabi Musa menunjuk ke arah yang sama, ke arah laut, dipacu lagi.
Yusha bin Nun tidak mengatakan, ya Nabi Allah, yang benar aja, itu kan laut. Mana bisa kuda menyeberangi laut? Enggak. Jadi apa kata seorang Nabi? Betul-betul sami'na wa ta'na. Kalau sudah ada ayat, kalau sudah ada dalil, ada ucapan Nabi, hadis, itu seolah akal nurani, pikiran, logika, hati hilang. Saking percayanya terhadap dalil. 3 kali jatuh terus kudanya ke laut, ke air. Baru Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Langsung terbelah itu lautan, sebagaimana yang kita ketahui, ya. Nah, seperti inilah mestinya kita beragama. Jadi kalau Allah sudah bicara, kalau Rasulullah sudah bersabda, udah nggak usah pakai mikir. Ya, kecuali kalau yang ngomong itu Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Ustadz kita, profesor, doktor, dan siapapun, bolehlah kita mikir. Beliau-beliau manusia, kita juga manusia. Tapi kalau Allah dan Rasulnya, Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk, Allah Khalik, sang pencipta. Allah maha benar, tidak mungkin firmannya salah. Malah banyak dari kita mikir. Rupanya itu yang hilang dari kita. Ya, padahal kita tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mestinya ayat ini disambut dengan sukacita oleh kaum muslimin, tapi kenyataan tidak. Kenyataan tidak. Sudah tahu kerja di sini itu haram. Ini perusahaan judi, asuransi, ini perusahaan riba, ya. Tapi mau keluar berat sekali, sangat berat sekali. Padahal dia tahu ayat itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Ya, tentu muncul masalah, ya. Selama ini dapat gaji sebulan 50 juta misalnya, 60 juta misalnya, tiba-tiba nggak dapat gaji lagi, masalah. Mana rumah belum lunas misalnya, mobil belum lunas misalnya, mau cari kerja di mana, ini kan masalah. Nah, terhadap masalah ini perlu jalan keluar. Allah pasti akan membuat jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Ketika kita keluar dari riba, perusahaan haram, kita sedang apa? Kita sedang apa? Sedang bertakwa. Sedang bertakwa. Orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Saya ambil contoh. Sepertinya contoh ini pernah kita bahas dulu. Ya. Ini untuk menunjukkan betapa keyakinan itu harus dipupuk. Ya. Mungkin di antara antum ada yang suka ikut tender, ya, pengusaha. Biasalah, kadang kalah, kadang menang, namanya juga tender, ya. Ada orang dalam datang ke kita. Pak, kalau Bapak serahkan 50 juta ke saya jamin tender Bapak menang. Ya. Kecil 50 juta karena proyeknya 5 miliar misalnya. Dijamin oleh orang dalam ini. Singkat cerita, dia kasih.
Dia kasih 50 juta. 3 hari atau 5 hari kemudian pengumuman. Betul, menang dia. Pertanyaan saya, hari itu dia menang tender, itu gara-gara nyuap 50 juta, apa gara-gara catatan takdir? Belum lama kita bahas tentang takdir kan? Kira-kira gara-gara apa? Hari itu dia menang tender, itu gara-gara nyuap 50 juta, apa gara-gara catatan takdir? Iya, catatan takdir. Kita sudah belajar takdir, bahwa kita kalah apa menang, kita sakit atau tidak, kita diterima atau tidak, dan seterusnya, itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jauh sebelum kita lahir, catatan sudah selesai, termasuk ini menang tender ini ya. Nah, banyak dari kita nggak yakin terhadap takdir itu. Maka kita banyak mengatakan, ini saya menang gara-gara nyuap. Yakin, ya? Padahal tidak. Kalau kita sudah belajar takdir, kita akan yakin mengatakan bahwa kita menang gara-gara catatan telah mendahului. Dengan demikian, ketika kita nyuap 50 juta, kemudian kita menang tender, mestinya kita senang apa nyesal? Mestinya nyesal. Tahu begini kenapa saya nyuap? Sebab nyuap nggak nyuap pasti menang. Menang tender itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan tidak mungkin berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Artinya tidak ada perubahan. Bahwa takdir bisa berubah, betul, nanti kita bahas. Tapi yang bisa merubah takdir apa tadi? Sedekah, silaturahim, haji, umrah, berdoa. Semuanya baik semua. Berdoa baik, silaturahim baik, haji baik, umroh baik, sedekah baik. Yang bisa merubah takdir dari buruk ke baik itu adalah sebuah kebaikan. Nggak mungkin nyuap, ya, nggak mungkin. Sebetulnya dia tendernya kalah takdirnya, tapi berhubung dia nyuap, akhirnya tendernya jadi menang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau begitu Allah bukan maha baik dong, bukan Al-Bar. Allah itu maha baik. Yang akan bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik adalah kebaikan, silaturahim, berdoa, sedekah, haji, umrah, dan umumnya semua ketaatan. Bukan nyuap, bukan ngasih pelicin, bukan bohong. Kalau saya nggak bohong tadi bahwa ini asli, padahal ini palsu, pasti dia nggak jadi beli. Kita sering dibohongi oleh iblis seperti itu. Ya, padahal dia beli atau tidak sudah ada catatan. Nggak ada hubungannya dengan kita bohong atau tidak. Sekali lagi, bohong, culas, pelicin, suap tidak mungkin bisa merubah takdir. Ini rupanya yang harus dicamkan di hati kita. Ya. Kalau ini betul-betul dicamkan di hati kita, insya Allah kita nggak mau nyuap, nggak mau ngasih pelicin. Bukan nggak mau, nggak sudi. Ya gimana sudi? Orang nggak bisa merubah takdir. Nggak bisa merubah takdir. Ya, ini yang tidak ada pada diri kita. Sementara itu nyata ada pada diri sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, saya balik. Contoh tadi saya balik ya. Ketika orang dalam membisiki kita, kalau bapak ngasih 50 juta, saya jamin tender bapak menang.
Alhamdulillah kita tidak tergoda. Mungkin nggak punya uang 50 juta atau takut dosa. Enggak ah, saya mau yang wajar saja. Menang alhamdulillah, kalah juga nggak apa-apa. Benar, seminggu kemudian pengumuman kalah. Pertanyaan saya, apakah dia kalah tender hari itu gara-gara nggak mau nyuap 50 juta, apa gara-gara catatan takdir? Tolong dijawab. Catatan takdir. Memang sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa dia harus kalah tender hari itu. Sudah takdir. Dengan demikian, ketika kita tidak mau nyuap 50 juta, kemudian tender kita kalah, mestinya kita senang apa nyesel? Senang. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah saya tidak mau nyuap 50 juta. Coba kalau saya nyuap 50 juta, kalah apa menang tendernya? Kalah, emang takdirnya kalah. Nggak bisa dirubah. Nggak mungkin Allah akan mengatakan kepada malaikat penjaga rahim, yang ada perubahan itu catatan waktu kita berumur 4 bulan di perut ibu kita ya. Kalau di Lauh Mahfud itu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Nah, adapun catatan di Lauh Mahfud itu diulang lagi saat kita berumur 4 bulan atau 120 hari di perut ibu kita. Di antara catatan itu begini kira-kira, tulis umurnya 60 tahun, tapi kalau dia menyambung silaturahim ke kerabat-kerabatnya, membantu dan seterusnya, tambah jadi 80 tahun, kira-kira begitu. Tulis dia sakit di tahun 2020 3 bulan kena COVID misalnya, tapi kalau dia rajin sodako, banyak sodako, cukup 2 hari saja sakitnya, atau 1 hari saja, atau nggak sakit. Ada begitu ya. Tulis dia mendapatkan musibah besar, tapi kalau sebelumnya dia sering berdoa memohon keselamatan kepadaku, maka singkirkan musibah itu. Tulis begini, kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini, dan itu semua baik semua. Yang merubah takdir buruk ke takdir baik semua adalah kebaikan, sedekah, silaturahim, berdoa, haji, umrah. Dan kita sering menyaksikan saudara-saudara kita begitu pulang haji, begitu pulang umrah, ditambah diluaskan rezekinya. Ini bukan 1-2. Umrah berkali-kali, bukannya tambah sedikit ya, tokonya malah tambah banyak. Padahal umroh sekeluarga kan bisa ratusan juta. Kalau buat buka cabang kan bisa 2, bisa 3 misalnya. Ini malah buat umroh, dan ternyata buka cabang lagi. Karena salah satu yang bisa memperluas pintu rezeki adalah haji dan umroh. Dan secara umum semua ketaatan. Ini dia rahasia yang Allah bocorkan lewat lisan Nabi SAW. Tapi sayang kita tidak menyambut bocoran itu, malah sepertinya tidak percaya. Kalau orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, wajar mereka nggak tahu bocoran ini. Bagi mereka yang nggak ada hubungannya lah. Apa hubungannya sedekah sama sehat? Apa hubungannya silaturahim dengan panjang umur? Nggak nyambung ya. Daripada buat sedekah, mendingan buat beli makanan yang bergizi, buat beli suplemen biar sehat. Itu kata orang kafir. Kita bukan orang kafir, kita umat Muhammad SAW. Kita percaya betul dengan sabda beliau bahwa yang akan menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit adalah sedekah. Bagaimana kita masih ragu, lalu kita pilih jalan lain, apa? Asuransi ya kalau halal ya bagian dari usaha ya.
Ketika sebuah transaksi cuman ada satu riba, haram. Ketika ada satu yaitu goror, haram. Ketika ada satu yaitu maisir judi, haram. Apalagi ini tiga-tiganya ada. Hampir semua asuransi, mungkin semualah, bukan hampir, pasti ada ribanya, ada maisirnya, ada gorornya. Kalau nggak ada gorornya ya nabung, ya, nabung dapat 15 juta, menerimanya 15 juta, itu nabung. Ini enggak, bisa dapat puluhan juta, goror. Bukan karena sodako, itu riba. Setiap kali uang kita dijanjikan nambah, maka itu riba. Antum masih ingat ada berapa jenis riba? Ada puluhan. Ada puluhan. Antum masih ingat yang paling ringan dosa terkecil riba seperti apa? Anak menzinai ibunya, kayak tirrajulu ummahu. Seperti anak menzinai ibunya, itu dosa riba terkecil. Kita nggak tahu yang asuransi ini yang terkecil atau yang besar. Seandainya yang terkecil, menjijikkan sekali. Mosok menzinai ibunya sendiri. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Bahwa besar kecilnya dosa itu tidak minta izin dengan akal kita, nurani kita, hati kita. Ya, semuanya dari Allah dan Rasul. Ya, kita lanjut ajal. Nah, banyak dari kita meyakini, dan ini ketularan orang-orang kafir, bahwa ajal kita, kematian seseorang ada hubungannya dengan kanker. Ada hubungannya orang-orang kafir, ya. Padahal yang benar ada hubungannya nggak? Kematian kita, ajal kita, adakah hubungannya dengan kanker, gula, jantung, paru-paru, kecelakaan, dikeroyok orang? Tidak ada. Kematian kita murni karena ajal udah ditulis. 12 Desember, nggak mungkin 13, nggak mungkin 11. Jam 7.30, nggak mungkin 31, nggak mungkin 29. Ya, adapun paru-paru, kanker, gula, itu setelah itu. Jadi belum lahir nih, boro-boro sakit ya, belum lahir, udah ditulis mati 12 Desember. Setelah itu Allah tulis apanya? Iya, penyebabnya apa nih? Yang ini kanker aja, yang ini gula, yang ini jatuh dari motor, ya. Jadi nggak penting, orang udah ditulis, ya. Mudah-mudahan antum bisa menjawab pertanyaan saya. Peristiwa COVID kemarin, apakah masih hidup? Apa harus mati? Mati. Ada COVID, nggak ada COVID, itu 200.000 orang memang sudah ajalnya. COVID itu cuma lantaran. Ya. Disinilah banyak dari kita yang ketularan. Kalau orang kafir, iya, orang kafir nggak tahu konsep takdir ini. Ya. Jadi COVID kemudian setelah ajal. Ya kan kita tahu 4 hal yang ditulis waktu kita berumur 4 bulan itu, ya, ajal. Langsung tulis aja. Kemudian rizki, kemudian amal, kemudian bahagia dan celakanya. Ya. Dari sini bolehkah kita berobat? Tentu boleh sekali. Boleh sekali. Tapi jangan pernah berobat dengan yang haram. Ajalnya jadi mundur 5 tahun.
nggak mungkin. Jangankan 5 tahun, 5 menit nggak mungkin. Disinilah maka kalau mau berobat ke dokter, udah biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja lah. Kuat bayar alhamdulillah, nggak kuat bayar ya udah. Ngapain mesti ke Singapura misalnya, ke negeri-negeri kafir misalnya, cari rumah sakit terdekat. Ya. Dan sambil kita yakin nyaman, nyantai, ya kan? Nggak diburu-buru. 10 menit yang lalu sampai ke sini kami masih bisa nolong, ya. Terus antum bilang, coba tadi lampu merah terobos saja, jangan berhenti. Ketolong nih, insya Allah masih hidup. Boleh ngomong begitu? Boleh ngomong begitu? Nggak boleh. Ya, ayah kita, ibu kita, nenek kita meninggal sesampai di rumah sakit, itu sudah ditulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Ya. Ada pertanyaan? Satu lagi. Ini menarik ya. Ini menunjukkan betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bergeming dengan asbab. Apa? Azal. Antum tahu insya Allah azal. Secara logika akal nggak mungkin hamil. Hamil dari mana? Ya, orang air mani dikeluarkan di luar rahim, nggak mungkin lah. Allah sudah persiapkan ruh. Ya. Jadi roh itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Ambil contoh misalnya ada seorang gadis kecil, gadis kelas 4 SD misalnya. Ini gadis kelas 4 SD nanti kalau nikah punya anak berapa, Allah sudah tahu apa belum? Ya jelas ya, bukan Tuhan kalau nggak tahu. Bukan cuman tahu, tapi Allah telah persiapkan ruhnya. Jadi gadis kecil umur 4, kelas 4 SD ini nanti akan punya anak 4 misalnya. Ruhnya sudah Allah persiapkan. Bahkan namanya Allah sudah tahu. Sahabat mempunyai istri kok hamil selalu senang, selalu bahagia, tidak seperti kita. Nah, para sahabat berazal itu terhadap budak perempuan. Adapun terhadap istri tidak. Nah, sampailah berita ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan tadi, azal yang kalian lakukan tidak akan membatalkan siapkan. Ya, sambil menunggu maghrib, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan.